Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Karena tadi membahas tentang muqaddimah itu mencakup apa saja, mencakup faedah-faedah yang penting. Kita sudah membahas faedah yang pertama dan yang kedua, membahas pada faedah apa? Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, fi ismi hadhil aqidah fasmuha al-muqaddimah. Dalam penamaan akidah ini dengan nama al-muqaddimah, wal murad biha huna, maka yang dimaksud dengan istilah muqaddimah tersebut ta'ifatun minal ilm. Maka di sana ada beberapa kelompok ilmu tuqaddamu alaiha, yang mana ada yang didahulukan, ini yang penting, ini yang nanti agak belakangan, ini belakangan, dan ini yang diakhirkan. Itu dikelompok-kelompokkan. Jadi di masalah pembahasan tentang fawaidnya di muqaddimah itu bahwasanya ada tujuannya gitu loh. Yang ketiga adalah tentang masalah faedah yang ketiga, yaitu di dalam masalah penamaan akidah tersebut dengan istilah muqaddimah, karena di sana ada beberapa kelompok golongan-golongannya. Yang mana ini yang didahulukan, pembahasan apa yang didahulukan, terus keduanya apa, dan ketiganya apa, dan seterusnya. Yatamarranu biha al-mutadi alal khawdi fi ma siwaha. Agar supaya apa? Orang yang di sana awal belajar itu bisa terbiasa. Oh ini terlebih dulu, oh pembahasannya ini dulu, ini. Karena tahu step-stepnya, nanti kedepannya setelah membahas ini pasti ada bahasan ini gitu. Jadi setelah itu bahasan ini. Jadi semuanya mengalir itu. Jadi satu taifah ke taifah yang lain dari kelompok ilmu yang ini ke ini, yang ini, dan seterusnya. Wa adadu muqaddimatiha samaniyah. Adapun jumlah muqaddimah di dalam kitab ini, dalam kitab Muqaddimah As-Sanusiyah yang disarahi ini ada 8 kelompok. Al-ula muqaddimatul ahkam. Yang pertama masalah hukum, muqaddimah hukum. Yang kedua muqaddimatul madzahib, tentang mazhab. As-salisa muqaddimatul anwa'us syirik. Yang keempat muqaddimatul usulul kufri wal bidah. Wal khamisah muqaddimatul mawjudat. As-sadisah muqaddimatul mumkinat. As-sabi'ah muqaddimatul sifat al-azaliyah. As-saminah, dan yang terakhir muqaddimatul amanah fi haqqir rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi di sini dalam masalah akidah ini ada 8. Di dalam masalah dalam kitab muqaddimah ini secara umum itu ada 8 pembahasan, yaitu ahkam, madzahib, anwa'us syirik, usulul kufri wal bidah, muqaddimatil mawjudat, muqaddimatil mumkinat, muqaddimatil sifat al-azaliyah, dan yang terakhir muqaddimatul amanah fi haqqir rasul alaihi wassalatu wassalam. Terus ketika kamu ditanya fa in qul tamal hikmah fi taqdimil muqaddimatil ahkam ala ghairiha wa fi atbibaqiha alaiha ala tartibil musyahad. Terus apa hikmah kok mendahulukan hukum gitu loh? Ya kita nanti ya jawabannya, atau saya jawab terlebih dulu jawabannya. Ya kamu kalau ingin membahas suatu permasalahan agar bisa tergambarkan secara jelas, kamu mengetahui dulu, oh ini seperti ini, kalau mau mempelajari ini gini, hukumnya seperti ini. Jadi tasawurnya itu nanti kedepannya lebih gampang. Kalau jawab, kenapa kok masalah hukum itu dikedepankan di masalah ini, sedangkan yang lainnya diatopkan ke hukum tersebut, istilahnya sesuai diruntutkan dengan huruf atop, setelah itu wa dengan menggunakan huruf waw. Kalau jawab, innama quddima al-muqaddimatil ahkam ala ghairiha li anna biha yuqraf ma adaha. Jawabannya apa? Innama quddima. Kenapa qaddama? Oh, bisa qaddama, bisa quddima. Tapi ada realisasi yang ketika kamu baca quddima, maka lafaz muqaddimah itu kamu baca rofa. Kalau kamu baca quddima, maka lafaz muqaddimah itu dibaca rofa. Kalau kamu baca qaddama, maka fa'ilnya kamu harus sebut siapa yang mendahulukan. Nah, yang jelas adalah si pengarang kitab atau musannif. Wa inna ma qaddama, beliau mendahulukan muqaddamatil ahkam adalah apa? Mendahulukan akan terhadap muqaddimatil ahkam ala ghairiha, mengalahkan yang lainnya, li anna biha yu'raf ma adaha. Karena dengan muqaddimatul ahkam hal-hal yang lain itu bisa diketahui. Oh, ini hukumnya gini, ini hukumnya gini, ini hukumnya gini. Hal-hal yang lain bisa diketahui dengan hukum.
maka kamu mengetahui hukumnya. Oh, hukum dasarnya, hukumnya apa ini? Kamu melakukan gini, hukumnya apa? Kamu melakukan sholat, hukumnya apa? Dan seterusnya tentang masalah hukum-hukum terlebih dahulu. Wa atofa atau wa utifa, bisa kamu pilih atofa dan utifa. Kalau atofa muqaddimata, kalau utifa muqaddimatu. Jadi ada bisa bebas. Kalau utifa kamu menghilangkan sisi siapa yang mengucap, siapa yang mengatofkan, jadi tanpa menyebut si fa'ilnya yaitu siapa beliaunya. Kalau kamu baca atofa kamu ya harus sebutkan. Wa atofa, beliau kemudian mengatofkan muqaddimatil madahib ala muqaddimatil ahkam, terhadap muqaddimatil ahkam listiraqihima fil adad, karena mempunyai bilangan yang sama kata beliau. Wahia salah satu, kama annal ahkam juga salah satu. Masalah muqaddimatil madhab ada 3, dan masalah muqaddimatil ahkam pun juga ada 3. Karena ini sesuai, ada kesamaan, maka setelahnya membahas tentang madhahib. Wakila ada yang mengatakan al munasabah bainahuma li'annahu khatamal ahkam bil jaiz wal jaiz fi'lun fa'atafal fi'la alal fi'l. Ada yang mengatakan di situ ada keserasian atau keserasian di antara keduanya, yang membahas tentang hukum. Terakhir ada hukum ibahah atau jaiz, yang terakhir ada hukum jaiz. Dalam masalah madzhab pun juga terakhir membahas tentang jaiz. Jadi di sana ada kesamaan. Fa'atafal fi'la alal fi'l. Kemudian mengatofkan fi'il dengan fi'il juga. Wa atafa muqaddamati anwa'i syirki. Kemudian lafaz muqaddimati syirki diatofkan terhadap muqaddimatil madzhab. Kemudian setelah itu mengatofkan lafaz muqaddimati anwa'i syirki terhadap lafaz muqaddimatil madzhab. Karena apa? Listiraqi ma'a madzhab al-qadariyah fi syirki. Karena ada kesamaan di dalam masalah tersebut dalam madhab, yang mana syirik di dalam pembahasan madhab di sana ada istilah madhab yang di sana mengandung unsur kesyirikan, yaitu madhabnya adalah qadariyah. Tapi ya nanti syiriknya syirik yang seperti apa, syirik yang di sana sampai seperti apa, itu nanti kita bahas secara detail. Ketika kamu bilang syirik itu kan istilahnya menyekutukan dalam segi apanya gitu. Kalau qadariyah itu menyekutukan Allah dalam segi apanya. Jangan kamu langsung bilang syirik terus kufur yang di sana sampai keluar dari Islam, atau gimana lah syiriknya seperti apa gitu. Jadi kamu harus pahami, karena Allah itu istilahnya di dalam masalah apa aja, zat, sifat dan af'al. Sedangkan qadariyah itu mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ikut campur di dalam masalah af'al makhluk. Jadi itulah mereka mengatakan bahwasanya ada makhluk itu ya melakukan apa yang dia kehendaki dengan sendirinya, tidak ada campur tangan Allah. Berarti mereka mensekutukan Allah di dalam af'al. Jadi itulah yang dikatakan qadariyah itu ada unsur syiriknya. Berbeda dengan Jabariyah. Jabariyah itu unsur dia itu terlalu semuanya dengan bagaikan kapas yang ditiup angin gitu. Jadi kemanapun angin itu meniup, dia terbang ke sana kemari. Nah, jadi kenapa kok setelahnya membahas tentang pembahasan syirik? Ya karena itu ada kesamaan, yaitu di dalam pembahasan madhab di dalam masalah madhab qadariyah itu ada unsur syiriknya. Setelah itu kita ungkap tuntas, syirik itu seperti ini supaya kita tidak menyalahkan qadariyah gitu loh. Jadi kenapa kok harus seperti itu? Qadariyah itu dalam masalah madhab mereka itu mengunsur unsur syirik. Tapi kalau kita tidak bahas tuntas tentang masalah syirik, setelahnya kita akan salah paham. Iya enggak? Khawatirnya seperti itu. Kamu akan mengecap orang, ini syirik. Syirik yang seperti apa dulu? Kamu sudah bahas bab syirik apa belum secara tuntas? Nanti kamu, ternyata syiriknya qadariyah itu hanya taraf yang seperti ini. Tidak syirik yang di sana menyekutukan dzatullah, yang di sana ada Tuhan lain selain Allah. Paham ya? Wa atafa muqaddamati usulul kufri ala muqaddamati anwa'i syirik li'anna bainahuma umum wa khusus min wajhin fa yasharikani fi julliha wa yanfaridu asy-syirik bis hadis wa yanfaridu al-kufri fil ijab al-dzati. Kemudian masalah tersebut
mengatofkan lafaz muqaddimah usulil kufri terhadap muqaddimah anwa syirik. Juga sebenarnya ada pembahasan lagi. Nah, li'anna bainahuma umum khusus, karena ada hubungan umum dan khusus. Karena di sana ada kesamaan. Satu membahas secara utuh, ini syirik yang di sana istilahnya menyekutukan Allah, yang di sana sampai kufur. Ini yang menyekutukan Allah tapi tarafnya fasik. Maka harus ada pembahasan setelahnya itu yang menspesifikan gitu loh. Mana yang sampai kafir, syirik yang di sana istilahnya menyekutukan Allah, yang di sana dicap sebagai orang kafir gitu. Mana yang syirik yang di sana hanya dia syirik di dalam suatu bagian, tapi dia di sana masih batasan orang yang beriman. Jadi kita bahas syirik ini syirik, tapi syirik tersebut nanti akan dihukumi lagi setelahnya, apakah ini syirik yang sampai kufur, apakah ini syirik yang hanya sebatas syirik saja, syirik di dalam masalah. Ya seperti Qadariyah katakan bahwasanya manusia itu bekerja dengan sendirinya, melakukan apapun tanpa ada campur tangan dengan Allah. Dia bebas melakukan apapun. Jadi kalau kamu mengikuti mazhab Qadariyah itu nanti gini nantinya. Ketika saya belajar pasti saya najah. Tapi kenyataannya banyak orang belajar tapi ya nilainya ada yang rasib, ada yang di sana tidak sesuai ekspektasinya. Apakah dia bisa menentukan hasilnya? Enggak. Nah, itulah hal-hal gambaran seperti itu. Tidak bisa. Jadi nanti mazhab yang benar itu seperti apa ya nanti kita tahu. Siapa yang mazhab yang benar ya harus mengkorelasikan kalau Allah itu mempunyai seperti ini, bagaimana Allah itu tidak disekutukan. Jadi kita harus mempunyai pandangan yang di sana sesuai, yaitu pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti pembahasan itu akan kita kupas tuntas di belakang pembahasan tersebut. Karena mukadimah ini baru ya istilahnya pemanasan lah. Kalau nggak dipanasin dulu nanti khawatir konslet di belakang atau kram kakinya kalau tidak ada pemanasan. Mau lari-lari 10 km harus ada pemanasan paling enggak 10 atau 15 menit pemanasan. Nanti biar larinya itu bisa slow, santai dan terusnya. Dalam masalah lain pun ada pemanasan, masalah yang di sana duniawiyah itu ada pemanasan agar nantinya bisa gak terjadi selip atau yang lain-lainnya. Terus wa atafa muqaddimatul mawjudat ala muqaddamatil usulul kufr. Kemudian tentang masalah mawjudat, muqaddimatil mawjudat diatofkan terhadap muqaddimatil usulul kufr. Lima fihi min syibhil burhan ba'da da'wah. Karena di sana mengandung ada beberapa bukti ketika kamu menuduh ini orang ini kafir. Kamu harus menunjukkan buktinya dong. Jangan bilang ini kamu itu sesat gini kafir atau yang lain. Kamu harus tunjukkan mana bukti kalau kamu orang tersebut kafir. Jadi ini adanya muqaddimah yang setelahnya membahas tentang maujudat itu karena hubungannya kamu mendatangkan bukti bahwasanya pelaku apa yang dilakukan ini sampai ke tahap kufur, tapi di sana kamu bisa menampilkan bukti atau syahidnya atau burhannya. Jadi kamu jangan memvonis saja tapi tidak tahu permasalahannya, itu malah kacau nanti. Jadi kamu tahu ini kok sampai seperti ini karena dia itu ya karena buktinya ini gitu. Kamu sudah mengumpulkan buktinya. Makanya setelahnya ada istilah muqaddimah yang setelahnya adalah muqaddimah tentang al-maujudat sebagai bukti. Wa dzalika annahu lamma khatama al-usul bil jahli bil qawaid al-aqliyah, ketika suatu dasar pokok itu kok ditutup, istilahnya ditutup dengan tanpa mengetahui kaidah akliyah, wa mutadamminun li madhhabin nasara fi ja'lihim al-ilah sifatan ta'ala an qouli ta'ala atabil maujudat raddan alaihim. Sebenarnya ini sempalan terakhirnya ini ada nanti pembahasan tentang syubhatnya di sana tidak mengetahui unsur dasar unsur cara berpikir dasar secara akhliyah yang dasar. Itu ada di pembahasan yang sebelumnya, yaitu anwa syirik. Anwa syirik itu mencakup di sana syiriknya orang yang di sana mengatakan innallaha tsalitsu salasa. Jadi karena di sana ada
di dalam anwa usyirik ada unsur tersebut, terus setelahnya pun menjadikan orang yang mengatakan salisus salasa itu pun burhannya argumentasinya pun lemah, bahkan mereka bisa dikatakan kufur karena argumentasi mereka itu tidak kuat dengan seperti ini, bahkan mereka tidak mengetahui usul qawaid al-aqdiyah. Makanya lafaz maujudat muqaddimah al-maujudat itu diatofkan kepada yang sebelumnya tadi asyir. Kemudian wa atofa muqaddimatul mumkinat ala muqaddimatil maujudat. Kemudian muqaddimatil mumkinat setelahnya itu membahas tentang muqaddimatil mumkinat diatofkan kepada muqaddimatil maujudat li'anna bainahuma minal ishtirak, karena di sana ada kesamaan. Fayashtarikani fil ajram wa aqradiha. Di sana ada kesamaan di dalam segi ajram. Ajram itu kalau istilah ada yang mengistilahkan benda. Kalau benda nanti di sini tidak akan sesuai dengan yang dimaksud, akan tetapi di sana lebih kepada barang hampa atau ruang hampa. Istilahnya sesuatu yang hampa lah, tidak ada ajram wa aghradiha. Wa tanfaridu al-mawjudat bi jati maulana wa tanfaridu al-mumkiat bil jaiz wal madhur. Hanya saja ada perbedaan. Al-mawjudat itu membahas, di sana ada membahas tentang dzatullah, sedangkan tentang al-mumkinat berbeda dengan al-mawjudat di dalam segi bahwasanya dia membahas al-jaiz wal ma'dum. Fata'ammalhu. Ya angan-angan sendirilah kata beliau. Susah kalau kita suruh angan-angan sendiri, kita nanti bacanya gimana gitu. Kemudian setelah membahas ini masih satu qadiyah sebenarnya antara maujud dan muqaddimat itu dalam satu qadimah, tapi di sini ditafsir. Wa atafa muqaddimatus sifat al-azaliyah ala muqaddimatil mumkinat. Kemudian mengatafkan muqaddimatus sifat al-azaliyah ala muqaddimatil mumkinat min babi ityanit talib fi asaril matlub. Jadi setelah itu mengatafkan muqaddimatus sifat al-azaliyah terhadap muqaddimatil mumkinat. Karena hanya untuk menampilkan apa yang sebenarnya yang diinginkan. Kalau kamu menginginkan seperti ini, ya tampilkan apa yang kamu inginkan. Jadi akhirnya muqaddimatus sifat al-azaliyah datang setelah muqaddimatil mumkinat dan seterusnya. Ini hanya sebatas pemberitahuan mayastamil muqaddimah. Jadi kamu biar nanti setelah ini kamu tahu membahas ini pasti ini karena nanti beruntut terus gitu. Wa atfa muqaddimatul amanah wa hiya ats-tsaminah ala sudud. Dan sedangkan yang terakhir muqaddimatul amanah yang ke-8 itu diatofkan pada as-sudud. Padahal as-sidq di sini tidak diungkapkan, tapi ini sebenarnya sudah pembahasan tentang yang muqaddimah as-tsaminah. Karena al-mundarij tahtal muqaddimatus sifat, karena muqaddimatul amanah itu masuk di dalam muqaddimatus sifat. Lima bainahuma minal ishtirak wa talazum, karena di antara keduanya ada kesamaan dan saling melengkapi. Wa hadza min minahil ilmi fa'rifu fa innahu nafisun. Ini sebenarnya adalah anugerah suatu ilmu. Nah, sebenarnya ketika kamu mengetahui runtutan seperti ini, istilahnya kamu hanya ziyadatul faidah beliau tampilkan di syarah seperti ini, syarah muqaddimah, supaya kamu itu siap ketika mau membahas tentang muqaddimah seperti ini, kamu sudah tahu hukum ini seperti ini. Terus kamu membahas berlanjut sampai selesai. Itu terakhir itu berarti sudah finish, berarti kamu sudah seakan-akan sudah paham semuanya. Dan kita diberi paham semuanya. Amin. Faida takarror hadza fal narji ila maqsudil muallif. Ketika ini sudah ditetapkan oleh beliau, ini yang membuat runtutan seperti ini adalah Syekh Saraqusti. Fal narji ila maqsudil muallif, karena beliau ternyata ketika beliau ungkap, ternyata beliau bisa menyimpulkan hal seperti ini, bahwasanya si musannif itu mempunyai hal-hal seperti ini, ternyata ada tujuan tertentu gitu loh, kata Syekh As-Saraqusti. Pada takarrara hadza, ketika semua ini sudah ditetapkan, fal narji, maka kita kembali ila maqsudil muallif, kepada tujuan pengarang kitab, yaitu Syekh Sanusi di dalam muqaddimahnya, wa taqriri kalamihi,
dan kita mengakui kalam beliau fanaqul wallahu musta'an. Sebenarnya kita membahas tentang ini masuk di dalam masalah inti pembahasan, masuk di muqaddimah al-awwal. Bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah al-ula. Ini karena ini sudah selesai tentang step-stepnya, muqaddimahnya sudah selesai, kita langsung membahas tentang muqaddimah al-ula. Bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah al-ula. Muqaddimah yang pertama fil ahkam, di dalam hukum. Kita baca dulu di muqaddimahnya. Apa itu hukum? Al-hukmu isbatu amrin aw nafyuhu. Di paling atas, yang dinamakan hukum itu adalah menetapkan suatu perkara atau menafikannya. Jadi kalau kamu bilang ini benar, ini benar, ya kamu harus menetapkan suatu hukum ini, atau ini tidak benar, atau menafikan ini tidak benar. Hal-hal yang dinamakan hukum yaitu menetapkan seperti itu. Jadi ketika kamu ditanya hukum itu apa? Isbatu amrin aw nafyuhu. Itu secara simpelnya. Nanti secara rincinya apa? Beliau ungkapkan di Imam Syarqusti menjelaskan di pembahasan ungkapannya. Ketika kamu menetapkan suatu perkara, kamu bilang ini apa? Kamu bilang ini masker. Kamu ada yang lain bilang ini bukan masker. Loh, buktinya apa? Nanti kan ada yang harus membuktikan. Bahkan yang mengatakan ini masker pun juga harus membuktikan. Yang mengatakan ini bukan masker pun juga harus membuktikan. Hal-hal yang seperti itulah di dalam ilmu mantik pun ada istilah tasawur, setelah itu tasdih. Hal itu seperti itu. Jadi hukum itu sebenarnya kalau di ilmu mantik setelah adanya tasawurat, baru ada istilahnya hukum. Hukum itu adalah natijah atau suatu kesimpulan tentang kamu bisa memvonis ini seperti ini seperti ini. Jadi hukum itu isbatu amrin aw nafyuhu, menetapkan suatu perkara atau menafikannya. Qauluhu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, al-hukmu yakni al-lughawi, hukum secara bahasa, wa yuqalu al-hukmu alal itlaq, atau bisa dikatakan hukum secara mutlak, atau nanti al-hukmu yakni secara bahasa atau secara mutlak itu apa? Wa haqiqatuhu isbatu amrin aw nafyuhu, yaitu menetapkan suatu perkara atau menafikannya. Apa? Yakni li amrin ahor. Jadi kamu menetapkan sesuatu pada sesuatu benda, memponis sesuatu terhadap sesuatu benda, itu kamu dinamakan hukum. Jadi kamu bilang ini masker. Benda apa ini? Ini namanya benda. Benda apa ini? Masker. Ya, tadi kita membahas tentang masalah hukum kan, tentang masalah di nafyuhunya, pada domirnya itu kan, namanya hukum isbatu amrin aw nafyuhu. Lah pada domir hak tersebut itu kembalinya kemana lah? Ke amar. Amar yang mana? Yang depan kan, isbatu amrin aw nafyu amrin. Kalau itu dikembalikan ke amar yang pertama, berarti satu perkara, satu permasalahan di sana, di satu benda itu diisbatkan juga dinafikan. Maka saya tanya, ini masker dan juga tidak masker, tadot gak ini? Tadot. Tapi ada penguraiannya bahwasanya itu yang dimaksud tidak seperti itu. Bahwasanya isbatu amrin aw nafyuhu, pada pertama isbatu amrin, ya isbatu amrin yang menetapkan suatu hukum pada perkara tersebut, menetapkan hal ini adalah masker. Ya udah, ini masker. Atau menafikan bahwasanya ini bukan masker. Berarti amrun akhar sebenarnya. Kalau kamu membahas isbatu amrin ini adalah masker, wa isbatu amrun akhar mestinya. Ini HP bukanlah masker. Jadi paham ya. Jadi kenapa kok beliau menggunakan istilah isbatu amrin wa nafyuhu? Ya, itu hanya sebatas biar simpel aja. Padahal yang dimaksud adalah isbatu amrin wa nafyu amrin atau istilah wa nafyuhu, atau di permasalahan lain. Ketika kamu ini bilang ini masker, maka di permasalahan lain ini bukan masker. Hal-hal yang seperti itu. Paham? Atau ada yang kurang puas gitu? Ini nggak puas ya.
Ada yang dipertanyakan. Bisa kita langsung ditanyakan atau nanti di sesi akhir bisa ditanyakan, oh ini kok muskilahnya seperti ini. Fad dhamir, maka kita bahas fad dhamir ya'udu alal amri min haitsu huwa amr. Yang memang dhamirnya itu kembali kepada lafaz al-amr yang pertama, min haitsu huwa amrun, dari sisi bahwa itu adalah sama-sama amr. La alal amri alladzi jara fihi al-isbat. Bukan pada amr yang di sana yang ditentukan oleh yang pertama. Jadi secara umumnya aja amr itu secara umumnya, bukan amr yang pada lafaz al-isbat itu. Ya, dikembalikan pada secara umumnya. Bukan pada amr yang dapat di lafaz al-isbatu amrin tersebut. Paham? Oke. Wa illa lazima. Kalau tidak seperti itu, wa illa, kalau tidak, apa yang akan terjadi? Lazima ada musidqil haddi ala nabil ladzi lam yataqaddamhu isbat. Kalau tidak seperti itu, maka pasti akan terjadi ada musidqil haddi, tidak benarnya memberikan batasan atau ketentuan. Namanya di suatu takrif, di istilah mantik kan ada istilahnya takrif bil had. Nah, kalau kamu menetapkannya seperti itu, kalau dhamir haknya ini kembali ke amr sebelumnya, yaitu sebatu amrin, dan di sana memang amr pada lafaz amrin, maka itu tidak akan sesuai dengan takrif bil had. Maka akan keluar dengan takrif bil had. Kenapa? Akan taubad nantinya, berlawanan. Ala nabil ladzi lam yataqaddamhu isbat. Fayalzamu ayyakuna al-had ghairu zam. Maka seperti itu akan menjadikan batasannya malah tidak jamek, tidak luas, tidak akan membatasi nanti. Walhasil annahu min babi qalu. Nah, kesimpulannya itu walhasil annahu, sesungguhnya di dalam masalah pembahasan isbatu amrin aw nafyuhu, itu bagian min babi qaulihim, bagian daripada ucapan ulama, indi dirhamun wa nisfuhu. Ketika saya bilang saya mempunyai 1 dirham dan separuhnya dirham, apakah separuhnya dirham itu di dalamnya dirham yang satu ini? Ya mesti kan ada recehan yang lain kan gitu. Wafihi nadorun, dan disinilah ada bentuk angan-angannya, harus ada angan-angannya, harus belajar untuk berangan-angan, ta'amul, berangan-angan. Ja'alahu min babi indi dirhamun, karena di sini beliau Imam Sanusi menjadikannya dalam istilah bab indi dirhamun wa nisfuhu. Wa yabtadi anna dhamir fi qawlihi aw nafyuhu la yasihu awduhu alal amir al awal bi nafsihi. Wa laisa kadzalik. Idzil murad awduhu alal amir la bi qaidi annahu al awal bal a'am minhu. Wallahu a'lam. Ini sudah diungkapkan di dalam masalah tadi, jadi sudah. Oke, lanjut. Ketika kamu ditanya, ketika kamu ditanya, ayyudain li ta'rifi mutlaqil hukmi awalan. Apa yang menjadikan, faktor apa yang bisa menarik pada takrif hukum secara mutlak itu? Kok dilarikan ke sana? Summa taksimu wa ta'rifu kulli qismin ala hiddah. Kemudian membagikannya, mentakrifkannya setiap bagian sesuai batasannya. Jadi ketika kami ditanya, ayyudain, apa faktornya itu? Dita'rifi mutlaqil hukmi awalan, untuk memberikan memutlakkan hukum secara apa faktor kamu kok bisa memberikan takrif hukum itu seperti itu, kemudian membagikannya dan kemudian membagikan takrif setiap bagiannya sesuai batasannya. Apa faktornya apa? Jadi kita tahu jawab adda'i ila dzalik tawaqqufu ma'rifatil akhas ala ma'rifatil a'am. Ya, karena kita sudah mengetahui mana yang am, mana yang khos. Fatawaqqufu fi ma'rifatil insan ala ma'rifatil hayawan masalan. Seperti kita ya mengetahui bahwasanya manusia itu adalah hewan, contoh. Secara umum ke manusia itu adalah hewan. Tapi hewan yang seperti apa ini? Kalau kamu mengatakan manusia itu hewan yang seperti apa?
Makanya ada istilah ta'rifnya tersebut. Kok kenapa? Apa faktor kamu bisa menarik kesimpulan bahwa ta'rifnya seperti itu? Ya karena kesimpulan itu adalah am dan antara am dan khos. Sebagaimana kamu mengatakan bahwasanya insan itu adalah manusia, itu adalah hewan. Tapi untuk membedakan hewan ini dengan yang lain, antara manusia, sapi dan kambing atau yang lainnya, itu apa? Maka di sana harus kamu mendatangkan fasalnya. Di dalam mantik ada fasal, ya kan? Fasal untuk pembeda antara satu dengan yang lain. Fama'rifatu hukmin khosin. Mengetahui hukum itu adalah khos. Baik itu akli ataupun adi. Baik di sana hukum itu hukum akli atau adi. Mengetahui hukum, istilah kata ma'rifatu hukmin adalah istilah yang khos. Sedangkan mauqufun alal mutlaqil hukum. Kemudian itu berhenti terhadap mutlaknya suatu hukum tersebut. Fa'rif. Maka ketahuilah bagaimana nanti detailnya. Nanti seumpama ma'rifatul hukmi itu masih suatu yang khos. Nah, berarti ketika seperti itu gambarannya, maka nanti ada istilah yang di sana ini yang umum, ini yang khos. Ketika ini yang umum ini dispesifikasikan oleh sesuatu yang khos lebih diarahkan, maka itu nanti menjadi lebih spesifik. Makanya kata al-hukmu isbatu amrin au nafyuhu. Maka memberikan batasan bahwasanya yang menamakan hukum adalah isbatu amrin au nafyuhu, itu adalah takrif yang di sana yang masih yang itulah faktor apa, karena ada am dan khosnya. Paham? Atau ada yang bingung ya? Atau ada yang perlu didiskusikan lagi? Ya, yang mana yang perlu diulang tadi? Fal jawab faktor ya. Fal jawab adda'i ila dzalik tawaqqufu ma'rifatil akhos. Yaitu terhenti di masalah mengetahui masalah yang khos ala ma'rifatil a'am, mengalahkan mengetahui yang lebih umum. Jadi ketahui yang lebih spesifik gitu. Apa menarik kamu memberikan takrif seperti ini? Ya karena di sana kita mengambil sisi yang lebih spesifiknya dibandingkan lebih segi yang umumnya. Seperti kamu mengetahui ma'rifatul insan itu adalah hayawan. Ya, itu kan kalau hewan itu am, kalau insan khos. Tapi perlu ada pembeda antara insan dengan hewan-hewan yang lain kalau seperti itu. Kamu mengatakan dia siapa? Dia manusia. Kamu itu siapa? Itu manusia. Kenapa kamu kok sebut itu manusia? Tidak menyebutkan al-hayawanun natik seperti itu kan? Jadi kamu menyimpulkan langsung menyebutkan dia manusia, berarti kamu mengambil segi spesifiknya langsung aja gitu. Kalau ada yang langsung bisa mengarah, kenapa kok harus ribet menyebutkan hayawanun natik gitu kan? Paham? Atau masih bingung? Kenapa kenapa kamu kok mengistilahkan hukum itu tadi seperti itu, isbatu amrin au nafyuhu? Jawabannya karena ya kita mengambil yang lebih spesifik aja. Bagaimana kamu mengatakan oh ini manusia? Kenapa kok kamu tidak bilang ini hayawanun natik? Ini hewan yang bisa berbicara atau bisa berpikir. Ya, karena kita lebih ambil yang simpel gitu. Oke? Ini jawabannya. Kenapa kok hukum itu kok mengambil istilah menggunakan tarif isbatu amrin au nafyuhu? Karena itu kan masih di dalam istilahnya nanti masih umum, sudah khosnya itu kan sudah menetapkan suatu perkara. Itu kan simpel banget kan? Padahal kita tahu kalau takrif itu kan harus ada jameknya dulu. Istilahnya diulur dulu, setelah diulur nanti baru di start segini. Jadi kata insan, kata contoh ya, memberikan satu takrif terhadap manusia adalah hayawan. Al insan itu adalah hayawan. Itu kan cakupan hewan itu banyak jenis hewan, sapi, kambing, kera atau yang lain-lainnya semua mencakup hewan.
Dan ketika mendatangkan natik, ketika bahwasanya yang dituju adalah hanya satu jenis hewan. Oke? Atau masih ada sesuatu yang bikin bingung gitu? Pak Ingkulta, jawabannya bisa dipahami tadi? Bisa kan? Ini mengambil kita mengambil yang khos gitu. Intinya kita mengambil yang khos dibandingkan yang am. Karena kenapa hukum itu kok kamu menggunakan takrif seperti itu pertanyaannya? Ya karena kita mengambil sisi yang khosnya, yang lebih spesifiknya aja gitu. Berarti ada dong segi yang lebih umumnya. Ya mestinya ada, tapi tidak dibahas di dalam pembahasan sini. Orang syariah mungkin tahu hukum itu apa, nanti di muqarrarnya itu kan mesti disebutkan. Fa in qulta, ketika kamu ditanya, dzikru au fihat munafin lil maksud. Nah, ini mengungkap tentang masalah di dalam sisi bahasanya ya. Jadi orang luar itu pasti akan paham. Mengungkap kata au, menyebutkan kata au di dalam masalah takrif itu bisa menyimpulkan sesuatu, menafikan tujuan, menghilangkan tujuan. Ketika kamu ditanya seperti itu, menyebutkan kata au di dalam suatu takrif itu akan menghilangkan maksud dan tujuan. Idhiyah, karena apa? Alasannya kenapa kok bisa menghilangkan tujuan? Karena au, idhiyah, au tersebut litardidin. Karena itu untuk arti yang ragu-ragu gitu. Ya kan? Bahasa gimana orang bahasa? Au itu salah satu faedahnya memberi arti tardid atau taraddud, bingung, bimbang. Maka menggunakan kata istilah au atau ini, mungkin ini atau ini ya, gitu kan? Masih bingung di dalam satu faedah dalam kata au. Wa huwa yunafi at-tahdid. Kalau au itu mempunyai arti tardid, sesuatu yang masih diragukan, maka itu akan menafikan tentang batas ketentuannya. Maka hilang maksudnya. Apa maksudnya kalau menggunakan au? Itu akan menghilangkan batas takrif. Tujuan dari maksud memberikan suatu pengertian kok menggunakan au, sedangkan au itu sendiri mempunyai arti litardid. Litardid itu menjadikan orang ragu. Oh, apa itu hukum? Hukum itu ya menetapkan suatu perkara atau menafikan. Jadi dia ragu sendiri gitu loh. Tidak berani mengatakan bahwasanya hukum itu menetapkan suatu perkara, menafikan suatu perkara. Kata au, kalau kamu bilang suatu hukum itu menetapkan suatu perkara atau enggak menetapkan, itu kan suatu yang di sana kata mereka ini, kata pertanyaan ini adalah sesuatu yang meragukan. Paham kan? Maka harus dijawab. Apa jawabannya? Fal jawab innama yatimu idza lam takun litaksim. Hanya saja perlu jeda ya saya untuk innama yatimu idza lam takun litaksim. Kalau itu bukan litaksim, maka bi ayyakuna fil makna masalan al mahdud kaza au kaza tardidan au syakkan. Kalau itu bukan tujuannya untuk litaksim, apa taksim? Membagi-bagi, maka memang mempunyai arti yang taraddud atau syak. Jadi au itu memberi faedah tardid. Ini harus orang bahasa yang mengungkapkan ini. Kalau au itu tidak tujuannya untuk litaksim, maka dia memang bisa memberi faedah tardid atau syak. Tapi kalau itu untuk taksim, maka tardid atau syak tersebut sudah gak ada itu. Wa idza kana al maksud minha, ketika maksudnya itu dari lafaz itu dari au tersebut tabyinu nau'ihi, menjelaskan
jenis-jenisnya au anwa'i atau belum jenis-jenisnya ma'al jazm, bahkan itu sudah mantap. Ya, kamu bilang apa itu hukum? Isbatu amrin au nafyuhu, menetapkan suatu hukum, menetapkan suatu perkara atau menafikannya. Berarti kamu sudah mantap dengan hal seperti itu bukan litardi. Jadi beda kalau ekspresimu seperti ini. Apa itu hukum? Isbatu amrin au nafyuhu, menetapkan suatu perkara atau menafikannya. Seakan kamu masih ragu di dalam masalah nafyuhunya. Tapi kalau kamu sudah jazm mantap bahwasanya apa itu hukum isbatu amrin au nafyuhu, memang tujuan au ini untuk lit taksim, bukan untuk lit tarhib. Bi anna kullan minhuma yasduqu alaihi al-mahdud fala yamtani. Yang mana keduanya bi anna kullan, yang mana tiap dari keduanya itu yasduqu itu membenarkan alaihi terhadap yang lain yang diberikan batasan al-mahdud yang dibatasi, fala yamtani, maka itu tidak apa-apa. Jadi menggunakan au dalam istilah seperti ini, hal itu tidak jadi masalah. Berarti jawabannya bahwasanya orang yang mengatakan au itu litardid berarti sudah terjawab. Bayan kota ketika kamu ditanya al isbat labdun mustarakun, itu yuqal asbatahu au habasahu wal mustarak la yadkhulu fil had. Ini ada lagi pertanyaan lagi. Ini masalahnya memang di lafaz. Namanya isbat itu adalah labdun yang di sana mempunyai kesamaan. Ketika kamu ditanya, isbat itu kan suatu lafaz mustarakun. Benar enggak? Benar. Kata orang bahasa benar. Itu yuqal ketika ditanyakan asbatahu idza habasahu. Sedangkan sesuatu wal mustarak la yadkhulu fil had. Sedangkan sesuatu yang mempunyai kesamaan itu tidak bisa masuk di dalam masalah memberikan taklif fil had. Memberikan batas ketentuan itu tidak bisa lafaz yang di sana mempunyai kesamaan. Jadi lafaz isbat itu mempunyai kesamaan dengan yang lainnya, mempunyai kesamaan. Jadi lafaz yang mempunyai kesamaan itu tidak bisa katanya dijadikan suatu batas ketentuan. Jadi jawabanmu seperti apa? Fal jawab al isbat bil istilah la yutlaq illa bin nas. Isbat secara istilah itu tidak bisa dimutlakkan kecuali di dalam masalah nasab. Kal ijab wa salab, seperti contoh masalah ijab dan salab. Falaisa bimustarikin, maka antara ijab dan salab itu tidak bisa dikatakan mustarak, tidak bisa dikatakan sama. Salamna jadalan wa naqul, ya memang kita kalau kita debat seperti itu ya kita pasrahkan aja, wa naqul innama yamtani udkhulu fil had idza lam takun qarinah. Ya kita akui ya masalah isbat itu memang mustarak, akan tetapi ketika itu tidak ada qarinah, idza lam takun qarinah, innama yamti udkhulu fil had. Iya memang tidak bisa masuk di dalam masalah ketentuan kalau memang dia tidak ada qarinah. Wal qarinah muqabalatuhu. Sedangkan di sini ada qarinah. Apa qarinahnya? Kebalikannya, ada sesuatu yang melawan di dalamnya, yaitu binafi. Kasalaf yuqabilul ijabah. Jadi sebenarnya isbatu amrin au nafyuhu. Isbatu amrin itu kan mustarak katanya. Sedangkan itu bisa kita katakan memang tidak bisa masuk di dalam masalah memberikan batasan bil had kalau memang itu tidak ada qarinah. Sedangkan di sini ada qarinahnya. Apa qarinah yang menunjukkan itu bahwasanya dia menyegah yang lainnya masuk? Yaitu adanya muqabilnya. Apa muqabilnya? Nafyuhunya. Jadi paham? Jadi
Jadi jawaban tersebut bahwasanya lafaz isbat itu kan mustarok umum atau di sana masih banyak kemungkinan ini. Tapi kan itu memang kita lafaz isbat itu tidak bisa menjadi batasan had ketentuan kalau dia tidak ada korina. Tapi kenyataannya di sini jawabannya ada korina. Fa'in qulta, ketika kamu ditanya hal haddul musannif lil hukmi basitun aw murakkabun, apakah di sini musannif ini memberikan batasan atau ketentuan secara simpel atau secara tersusun? Ya, kalau jawab bahwa basit la murakkab, ini jawaban yang di sana istilahnya simpel, la murakkab. Li'annahu law kana murakkaban laqala isbatu amrin aw nafihu ma'a tasawwur ma'nahu wa inna ma lam yarqabu li'anna tasawwuru syartun ala sahih wa syartu kharijin anil nahiyah. Karena kalau di sana kamu katakan itu murakkab, maka isbatu amrin aw nafihu ma'a tasawwur ma'nahu, ya seperti kita ungkap di awal tadi, isbatu amrin aw nafihu ini masker dan bukan masker tadi kan. Jadi istilah ini adalah istilah yang sederhana yang digunakan musannif, bukan istilah yang di sana murakkab. Karena kalau murakkab mengembalikan hu kepada amr tadi kan jadi masalah gitu loh. Pada amarnya lafaz isbat itu menjadi masalah. Paham? Jadi itu yang dimaksud dengan oh ini istilah secara simpel. Fa'in qulta, ketika kamu ditanya lima ada kenapa? Qala isbatu amrin. Kenapa beliau itu mengatakan isbatu amrin? Walam yakul isbatu maknan. Kok tidak bilang isbatu maknan? Kenapa kok memilih isbatu amrin? Kok tidak memilih isbatu maknan? Ini pertanyaan yang memang gak ada habis nih. Fal jawab, maka jawabannya li anna am. Karena amr itu umum. Amr itu adalah sesuatu yang bersifat umum. Fayashmalu, maka amar. Fayashmalu amar. Fayashmalu maka mencakup apa amar? An-nafsi was-salbi wa ghairihima. Bila bil makna, maka amr itu bisa mencakup sesuatu yang nafsi dan sesuatu yang salbi dan yang lainnya. Bila bil makna berbeda dengan istilah makna. Maka menggunakan isbatu amrin. Kenapa kok menggunakan isbatu amrin bukan isbatu makna? Jawabannya amar itu umum karena dia mencakup amrun nafsi dan salbi. Berbeda dengan makna. Paham? Fa'in qulta, ketika kamu ditanya lima qaddama al-isbat ala nafsi. Ini pertanyaan lagi. Sebenarnya sudahlah enggak apa-apa gitu kan. Kenapa kok lafaz isbat didahulukan pada lafaz an-nafi? Ya mestinya kan yang kalau kita jawab ya masa menafikan dulu baru menetapkan. Ya kita kan menetapkan dulu baru nanti kalau tidak sesuai dinafikan gitu kan. Ya mestinya ini pertanyaan hanya untuk memancing bagaimana reaksi kalian nanti gitu. Kenapa kok isbatu amrin, kok kenapa isbatnya didahulukan sedangkan nafinya dibelakangkan? Ya berjawabannya lisarafil isbat ala nafi, karena isbat itu mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan nafi. Wa'lam, ketahuilah, wah ini tambahan yang di sana panjang ya. Wa'lam annal isbat yang qasimu ila arba'atin. Wa'lam, ketahuilah annal isbat, sesungguhnya isbat itu yang qasimu itu mempunyai bagian ila arba'atin sampai 4 bagian. Oke, sampai sini saja, nanti kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Wa'lam annal isbat yang qasimu ila arba'ah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.